Buat kalian yang lagi cari converter buat sambungin kamera Sony kalian ke lensa Canon atau lensa Sigma dengan mounting Canon, this video is for you. Karena di Solid Review kali ini kita bakal bahas tentang converter yang satu ini, yaitu Sigma MC11. What's up guys, gimana kabar kalian? Baik lagi bareng gue Brian Solid. Dan di video kali ini seperti yang tadi udah gue singgung di awal, kita bakal bahas salah satu converter yang gue pakai juga tentunya, yaitu Sigma MC11. Nanti kita bakal bahas apa aja plus minusnya dari converter Sigma MC11 ini. Tapi sebelumnya gue mau jelasin dikit tentang kenapa alasannya gue dulu beli converter. Oke, jadi dulu gue adalah pengguna Canon. Semua gear gue adalah produk-produk Canon. Dari kameranya dulu pertama EOS 70D, lalu ke EOS 6D. Terus lensa-lensanya juga semua Canon. Ada 50mm f1.8, terus juga ada Sigma, tapi Sigma-nya juga mounting Canon, yaitu 35mm f1.4 art lens. Dulu waktu gue ganti kamera, gue merasa sayang banget sih kalau misalnya lensa-lensanya harus dijual lagi, karena menurut gue lensa-lensanya bagus juga. Yang satu murah tapi bagus, satu lagi tajam banget kualitasnya. Jadi sayang banget gue harus jual. Dan kalau misalnya perlu ganti ke lensa-lensa Sony, semuanya menurut gue jadinya lebih mahal juga, karena lensa-lensa Sony lebih mahal sih mostly daripada lensa-lensa Canon. So ya, akhirnya gue memutuskan untuk membeli converter sebagai solusinya. Selain itu juga karena gue punya lensa Sigma, makanya gue akhirnya memutuskan untuk beli converter Sigma MC11 supaya satu sistem juga dengan lensanya. Walaupun sebelum beli gue juga udah research sendiri tentang converter lain, kayak misalnya Metabones yang lebih katanya ada punya kelebihan tersendiri juga dibanding Sigma MC11 ini. Tapi gue akhirnya memutuskan Sigma MC11 karena juga dari sisi harga lebih murah jauh sih dibandingin Metabones, dan juga karena gue punya lensa yang Sigma juga. Nah, ada beberapa hal yang menarik menurut gue untuk dibahas dari converter ini. Yang pertama adalah fitur LED display. LED display ini fungsinya buat apa? Jadi dia bisa membantu kita untuk melihat apakah lensanya kompatibel atau enggak dengan converternya sendiri. Jadi converter ini memang punya firmware sendiri bawaan, dan kalau misalnya lensanya cocok, dia akan warna hijau nanti nyalanya. Tapi kalau misalnya butuh update firmware, let's say kalian beli lensa keluaran terbaru, kalian mungkin perlu update firmware-nya supaya bisa compatible. Nah, kan juga beda sistem ya, satu yang lebih baru, jadi masih dicocokin lagi dengan cara firmware update. Fitur ini fitur sederhana sih, tapi menurut gue membantu banget supaya kita bisa cek compatible atau enggak. Cuman dari LED light itu, kita nggak perlu coba-coba foto, nggak perlu coba video, cuman dinyalain aja, nanti juga udah langsung ketahuan apakah dia compatible atau enggak. Next, kita akan bahas dari sisi fotografi. Nah, apakah fitur kayak autofocus tetap berjalan dengan baik walaupun pakai Sigma MC11 ini? Jawabannya adalah ya. Kalau kalian pakai lensa Canon atau lensa Sigma sendiri di converter ini, menurut gue autofocusnya tetap cepet banget. Ya, walaupun gue yakin tetap lebih cepat kalau misal pakai lensa Sony-nya sendiri. Buat tes autofocus pakai converter Sigma MC11 ini, kita langsung aja tes pakai lensa Canon dan lensa Sigma-nya sendiri. Check this out. Walaupun ada tulisannya designated Sigma lenses only, tapi untuk fotografi aman-aman aja kok, mau pakai lensa Sigma sendiri ataupun lensa Canon. Next, kita akan bahas dari sisi autofocus untuk video. Nah, kenapa gue bahas ini? Karena menurut gue autofocus itu salah satu komponen yang penting dalam video. Dan fitur itu sangat membantu banget, makanya penting waktu beli converter juga make sure autofocusnya bisa. So, untuk tes apakah autofocusnya berjalan dengan baik pakai converter Sigma MC11 ini, check this out. Dari segi video kita bisa lihat bagaimana autofocus di lensa Sigma pakai converter ini ternyata berjalan dengan baik. Kayak misalnya autofocusnya termasuk bisa dibilang mulus, transisinya dari satu fokus ke fokus lain, terus juga cepet juga. Jadi bekerja dengan baik buat ke lensa Sigma. Untuk di lensa Canon ternyata autofocusnya nggak berjalan sama sekali. Walaupun converter ini mountingnya untuk lensa Canon, tapi ternyata di autofocus untuk videonya nggak berjalan sama sekali.
Jadi kalian mesti full manual ngatur fokusnya. Mungkin ini salah satu alasan ditulis designated Sigma lenses only. Ternyata itu berlaku untuk video, jadi cuma lensa Sigma aja yang bisa. Overall menurut gue converter ini cukup bagus kok. Walaupun kalau kalian pakai lensa Canon di video, autofocusnya nggak berjalan ya. Tapi dibandingin dengan merek besar kayak Metabones misalnya yang jauh lebih mahal, untuk harga segini udah oke banget. Apalagi mungkin buat kalian yang fokus di fotografi, kalian nggak perlu khawatir soal autofocus, semua berjalan dengan baik kok, cepet juga. Tapi buat kalian yang fokusnya ke video, menurut gua nggak gitu rekomen converter ini sih. Apalagi buat kalian yang nggak punya lensa Sigma juga, mending cari merek lain juga yang bisa compatible. Soalnya sayang banget kalau misalnya kamera kalian udah punya fitur autofocus yang canggih, tapi gara-gara converter ini jadi nggak berfungsi apa-apa autofocusnya. Dan walaupun kalian punya lensa Sigma, kalian perlu make sure lagi sebelum beli apakah lensa kalian compatible atau enggak. Soalnya nggak semua lensa Sigma juga termasuk cocok dengan converter ini. Untuk cek apakah lensa kalian compatible atau enggak dengan converter ini, kalian bisa cek di website resminya Sigma. Di situ udah ada listnya lensa apa aja yang cocok buat converter Sigma MC11 ini. Oke, that's it from me guys. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini. Semoga informasi yang di-sharing ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Nah, kenapa gue bahas ini? Soalnya menurut gue buat tes autofocus pakai converter Sigma MC11 ini, kita langsung aja tes pakai lensa Canon dan seperti yang tadi udah gue singgung di awal, kalau misalnya kita bakal membahas